Wabarakatuh. Selamat pagi siswa SKS Percepatan dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan mempelajari materi baru, yaitu tentang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan khas wilayah setempat. Materi ini hampir sama kayak materi semester 1 kemarin, hanya perbedaannya di sini ada di kata setengah jadi dan makanan khas wilayah setempat. Adapun serelia dan kacang-kacangan serta umbi itu sudah dibahas di semester 1, maka seharusnya anak-anak sudah bisa memahaminya. Jika lupa tentang materi itu, bisa melihat materinya kembali melalui link yang sudah saya taruh di deskripsi. Baik, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti akan kita pelajari dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Dan siapapun yang sakit di rumah, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah. Dan siapapun yang mengalami kesulitan, semoga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Baik, untuk isi materi ini nanti akan ada 4 materi pokok. Namun hari ini nanti yang akan kita bahas hanya 2, yaitu tentang pengertian dan jenis. Adapun teknik pengolahan dan tahapan pengolahan, insya Allah jika waktunya menuntut, minggu depan akan kita bahas secara lebih fokus. Untuk pengertian pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makan khas wilayah setempat. Untuk pengertiannya dibagi dalam 4 kategori. Pengertian pertama, pengolahan bahan pangan. Itu bisa diartikan sebagai sebuah proses mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan yang siap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi, yang tujuannya tidak lain yaitu untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Itu ya, proses untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan siap konsumsi atau setengah jadi, itu pengolahan. Adapun serelia, kita mengingat materi semester 1, serelia yaitu jenis tumbuhan atau tanaman padi, rumput yang dibudidayakan dan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber karbohidrat. Oke, kita sudah bahas serelia di semester 1 yang lalu. Adapun umbi-umbian, ini umbi-umbian itu adalah tumbuhan yang gimana ya, membengkak begitu ya. Jadi umumnya ditanam di tanah. Jadi tanam di tanah, tumbuhnya pun di tanah, pembuahan umbi-umbian. Olahan bahan setengah jadi, ini bisa disebut olahan bahan setengah jadi, disebut juga sebagai produk pangan primer, yaitu sebuah proses mengolah bahan baku tumbuhnya di tanah, kemudian besarnya juga di tanah, panennya pun juga di tanah, ataupun mikrobiologi, menjadi aneka beragam olahan pangan setengah jadi yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan baku pangan. Ini bahan baku pangannya memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat memiliki umur simpan yang lebih panjang dan dapat diolah secara cepat sesuai kebutuhan. Dari keempat parsial tadi, dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian dari pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makan khas wilayah setempat, yaitu sebuah proses mengolah produk pangan primer, baik yang diproduksi oleh rumah tangga, industri kecil, ataupun industri pengolahan pangan dan teknologi tinggi menjadi makanan dengan karakteristik budaya setempat. Ini seperti yang digunakan oleh Trenggalek. Trenggalek itu memanfaatkan pengolahan bahan pangan setengah jadi dari kedelai menjadi tempe khas Trenggalek atau keripik tempe khas Trenggalek. Yang cara pengolahan, karakteristik bahannya itu khas Trenggalek. Jadi tempenya Trenggalek itu tidak sama seperti tempenya Blitar. Tempenya itu khas, gaya dan cara buatnya pun juga khas sesuai dengan karakteristik budayanya setempat.
Untuk jenisnya pengolahan setengah jadi itu, bahan pangan setengah jadi jenisnya ada 3. Yang pertama, olahan pangan setengah jadi dalam bentuk pipih, tebal, atau tipis. Yang kedua, bentuknya butiran besar. Dan yang ketiga, butiran kecil. Yang pertama, olahan bentuk butiran bentuk tipis, pipih, tebal. Ini biasanya produknya itu seperti keripik tempe, kemudian bisa keripik tela, atau ini keripik dari nasi atau rengginang bahasanya. Umumnya di desa kami itu di Blitar, rengginang ini dibuat bukan dari nasi yang sudah nggak dimakan begitu. Jadi kalau malam hari dapat berkat, paginya dijemur dijadikan sebuah rengginang. Terus ini keripik singkong. Jadi bentuknya itu pipih ya, agak tebal tapi pipih tetap dan tipis. Yang kedua, olahan pangan bentuk butiran besar kayak beras. Awalnya gabah, terus tengah jadinya beras, kemudian jagung. Butiran jagung ini bisa diolah macam-macam. Kemudian kacang hijau atau tiwul instan. Kemudian yang butiran halus itu bisa berupa dari tepung-tepung itu ya, kue ade. Itu tadi materi tentang pengertian dan jenis-jenis pengolahan bahan pangan setengah jadi dari serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Lebih jelas dan detail tentang materi ini, anak-anak bisa membaca di buku BSE yang sudah kita bagikan di grup WA tadi. Sampai jumpa minggu depan di materi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa feedbacknya melalui link yang sudah kita bagikan di grup WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.